Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video I will show you how to reduce the ODE to separable from. In the previous video, we know that we must separate the y at the left side, then will be equal to the x function at the right side. So, if we cannot separate the y and the x each other, so why? So how if we cannot be separate the y and the x set, like this function, we cannot separate it because still have the y and the x in the function. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mereduksi atau menyederhanakan sebuah fungsi persamaan diferensial yang tidak bisa dipisahkan antara y dan x-nya. Kita tahu bahwa sebelumnya untuk menyelesaikan persamaan diferensial kita harus separate the y and the x. Kemudian di sini bagaimana cara kita memisahkannya, yaitu jika dalam satu fungsi itu terdapat y per x, if there is the y over the x in the ODE function, we can extend to the separable from with substitute the y over the x equal to u. Jadi dalam video kali ini kita dapat menyederhanakan sebuah persamaan diferensial yang tidak dapat dipisahkan antara y dan x-nya, karena ketika dipisahkan bagaimanapun caranya masih ada y per x atau x per y nanti. Caranya adalah mensubstitusikan y per x sama dengan u. Dari sini, maka y sama dengan u kali x. Kemudian, ketika diturunkan di turunan parsial, y sama dengan u kali x, hasilnya adalah y aksen, kita turunkan y terhadap x, itu sama dengan u aksen. Yang pertama diturunkan dulu, kemudian x diturunkan, ditambah yang depan tetap u, kemudian yang belakang diturunkan. Turunan x adalah 1. Nah, dari sini, dari kedua bentuk ini, kita dapat menyederhanakan dengan cara substitusi tadi, yaitu y per x diganti dengan u, kemudian y aksennya diganti dengan u aksen x plus u. Jadi ini sebagai contoh, kemudian berikutnya kita dapat memisahkannya ya. Jadi kemudian kita dapat memisahkannya kalau sudah mensubstitusi. Sisi kiri akan bentuk u, kemudian sisi kanan akan berbentuk x. If we can substitute the y over the x equal to u, then we substitute the y accent equal to u accent multiplied by x plus u. So we can separate it with this form. At the left side, it will be u function, and the right side, it will be the x function. Next, let we know how to separate this the ODE by solve this example. Some ODE function such as
2 multiplied by x multiplied by y and then multiplied by y xn equal to y square minus by x square. Then if we know that we must be separate it to become y accent equal to. Jadi dalam contoh ini selalu kita membuat y aksen sama dengan Nah, cara sebelumnya kan seperti itu. Untuk menyelesaikan sebuah persamaan diferensial kita harus membuat y aksen sama dengan. Nah, dari sini ketika y aksen sama dengan maka menjadi it will become y square minus by x square and divided by the 2xy move at the bottom side. So it will be divided by 2xy. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Then we can divide it y square by 2xy. We can divide it y square divided by 2xy then minus x square divided by 2xy. Then we can simplify this to become y over the 2x minus by x over the 2y. Jadi kita dapat membuatnya sederhana dengan setelah proses tadi menjadi bentuk seperti ini ya, menjadi bentuk seperti ini. Dapat dilihat bahwa bagaimanapun caranya ini, bagaimanapun aljabar berlaku di sini, ini masih terdapat y per x per y. Now we substitute y and y xn by u. We know that the previous slide we must substitute y over the x is equal to u. Then y xn must be substituted by u xn x plus by u. Jadi kita harus substitusi y aksennya sama dengan u aksen x plus u. Nah, dari sini maka y aksen disubstitusikan dengan ini menghasilkan ini. U aksen, ingat kita setiap mengganti y per x maka y aksennya juga harus diganti. So, y over the x it will be equal to u, then x over the y, if y over the x is equal to u, so x over the y it will be equal to 1 over u. So ini menjadi seperti ini ya. Ini bukan aksen, ini bukan aksen. Jadi bentuknya ini y per x kita substitusi dengan u, kemudian x over the y will be 1 over the u. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian it can be simplified that u move to right side, then it will be like this. If we have, it will be have u accent x equal to u over the 2, then minus by 1 over the 2u. Nah, then minus
by U. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan 2U. We can reform this equation to over the 2U. Then the first term will be U square. Then the second term, because it's equal to U, so it still have 1. Then the last term, U, it will be 2 by U square. Jadi kita samakan penyebutnya, karena ini 2, ini 2U, sama-sama bisa disamakan dengan 2U. Maka ini 2U, kemudian 2 dibagi 2, 2U dibagi 2 adalah UU kali UU kuadrat minus 1, kemudian karena ini tetap sama-sama punya 2U, kemudian minus 2U kuadrat, yaitu 2U dikalikan ini 1 ya, ini 1 dibagi 1, dibagi 2U dibagi 1, tetap 2U dikali U menjadi 2U kuadrat. Kemudian kita dapat mengurangi U kuadrat dikurangi 2U kuadrat, yaitu menjadi minus U kuadrat dikurangi 1 dibagi 2U. Nah, bentuk ini. Kemudian ini kan U aksen X sama dengan U aksen X sama dengan U aksen X. Nah, U aksen X-nya menjadi DU per DX. Nah, kali X sama dengan minus U square minus by 1, kemudian dibagi dengan 2U. Oke. DU per DX. Oke. Dari sini kita bisa menyederhanakan the left side adalah fungsi U, kemudian the right side adalah fungsi X. Jadi kita bisa membuat DU di sini, DU 2U-nya pindah ke kiri, jadi 2U DU. Kemudian DX-nya pindah ke kanan. Ini sama-sama minus, berarti bisa dikeluarkan minusnya, jadi minus ini. Kemudian ini bisa, nah sama-sama minus bisa dikeluarkan menjadi seperti ini. Nah, kemudian U kuadrat plus 1 atau 1 plus U kuadrat bisa turun ke bawah menjadi ini. Kemudian X di sini pindah ke bawah jadi X ini. By the integration, jadi bentuk ini ketika diintegralkan menjadi seperti ini. Kok bisa? Saya akan coba jelaskan. Oke. Kita tahu tadi bahwa sisi kiri bentuk U, fungsi U-nya adalah 2U DU per 1 plus U kuadrat, sama dengan integral minus DX per X. Bagaimana 2U DU bisa menjadi ln 1 plus U kuadrat? Suppose that V, misalkan V sama dengan 1 plus U kuadrat. Jadi, yang bagian bawah itu dimisalkan dengan V. Suppose that 1 plus U square it's equal to V, dimisalkan dengan V. So, the derivative of V it's equal to, kita turunkan V tadi, ketika dimisalkan, kita turunkan V tadi yaitu D menjadi dV per DU, turunan V adalah dV per DU,
Karena ini ada fungsi U, maka ini diturunkan terhadap U. Kalau ini fungsi X, ya ini diturunkan terhadap X, seperti yang lalu permisalannya. Kemudian, sisi kiri sudah diturunkan, sisi kanan diturunkan. Turunan 1 adalah 0, kemudian ditambah dengan turunan U kuadrat, yaitu 2U. Dari sini kita dapatkan bahwa, so it will become dv equal to 2u du. Jadi dari bentuk ini kita dapatkan bahwa dv sama dengan 2u, sehingga dv sama dengan 2u kali du. Kemudian dari sini kita substitusi bahwa 2u du menjadi dv. Jadi ini menjadi dv, bagian atas menjadi dv. Kemudian tadi yang bawah sudah dimisalkan dengan V. Jadi persamaan ini menjadi dV per V, dV per V. Kemudian sisi kanan, integral dV per V dalam tabel integral kita tahu dV per V seperti minggu lalu kalau ada seperti ini. Dx per X, dy per Y, integralnya adalah ln V, atau ln X, atau ln Y, gitu ya. Nah, ini menjadi hasil integralnya adalah ln V plus C. Nah, kemudian karena V tadi adalah 1 plus by U square, maka ini menjadi ln, jadi ini V-nya dikembalikan lagi, setelah dapat integralnya, baru V-nya dikembalikan lagi. V tadi adalah 1 plus U kuadrat plus C. Di integral ini adalah ini. Ln 1 plus U kuadrat plus C. Kemudian sisi kanan, ini minus, jadi minus dx per x adalah ln x. Integral dx per x adalah x, ln x, sorry. Nah, jadi sisi kanan ini dapatnya dari sini, cara integralnya. Kemudian berikutnya tadi sudah didapatkan bentuk ini, maka karena ini ln 1 plus U kuadrat ditambah C sama dengan min ln X plus C, kita kembalikan karena sudah diintegralkan, kita kembalikan lagi ke U, bentuk U. Karena U tadi adalah Y per X, jadi kita kembalikan U kuadrat di sini menjadi Y per X kuadrat ya, dalam kurung kuadrat. Nah, kemudian karena ini ln dan tadi turunannya adalah Y aksen, maka harus berbentuk Y sama dengan solusinya kan. Karena yang diturunkan Y, maka solusinya harus Y sama dengan. So the solution must be Y equal to the Y equal to. Jadi kita harus menyederhanakan sisi ini karena Y-nya di dalam ln ini. Jadi bagian ini harus menjadi bukan fungsi ln. Dari video yang lalu kita tahu bahwa ln dalam kurung X adalah A, maka X adalah E pangkat A. Kita tahu pertemuan lalu kalau ada seperti ini, maka X sama dengan A. Dan Y-nya ada di sisi kiri, maka ini harus dibuat seperti ini. Yang kanan menjadi bentuk E pangkat minus ln X plus C. Jadi sebelah kanan harus berbentuk seperti ini. Menjadi bentuk seperti ini. Karena fungsi ini ln X sama dengan A. Jadi X sama dengan E pangkat A. Kemudian bagian kanan ini karena perpangkatannya adalah plus C, maka ini adalah
perkalian ya. Kalau pangkatannya penjumlahan, maka bentuk bawahnya adalah perkalian. Dari sini didapatkan bahwa pangkat bilangan tak tentu adalah bilangan tak tentu, yaitu C tadi. Kemudian ini tetap pangkat minus ln X. Nah, berikutnya, nah ini jadi bentuk ini pangkat C tadi hasilnya adalah C, kemudian karena pangkatnya negatif, maka menjadi 1 per pangkat ln X. Ya, ini perpangkatan negatif menjadi 1/. Nah, kemudian dari sifat logaritma natural kita dapatkan bahwa pangkat ln A adalah A. Ini sifat-sifat logaritma natural. Kalau ada pangkat ln A, itu sama dengan A itu sendiri. Nah, di sini karena ada pangkat ln X, maka ini sama dengan X. Sama dengan X. Nah, ini sama dengan X. Nah, kemudian dari sini itu yang bagian kanan ya, pangkat ln X. Bagian kiri ini menjadi y kuadrat plus x, kemudian 1 di sini karena penyebutnya adalah x kuadrat, maka kita buat x kuadrat per x kuadrat ya. Karena di sisi kanan ini adalah x kuadrat, ini kan x kuadrat y kuadrat ya, sesuai ini kurung ini. Maka si 1 ini kita buat menjadi x kuadrat plus per x kuadrat, disamakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya. Oke, dari sini kita dapatkan bahwa ini x kuadrat ini bisa pindah ke sisi kanan karena sudah sama penyebutnya, bisa pindah sisi kanan. Dari sini sudah sisi kanan, kemudian ini menjadi C 1 per X dikali X kuadrat. It will be C 1 over dx multiplied by X square. Kemudian it will be equal to Cx. Dia akan menjadi Cx. Nah, akhirnya adalah bentuknya ini. Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Cx. Ini hasil akhirnya. Sudah tidak ada integral lagi, sudah tidak ada turunan lagi, kemudian bisa dibuat y kuadrat, juga bisa dibuat y kuadrat cx minus x kuadrat. Kemudian bisa menjadi y sama dengan akar cx min x kuadrat. Nah, sampai sini pun juga boleh, karena sudah tidak ada bentuk turunan lagi dan sudah ada y-nya. Bisa dibuat bentuk seperti ini atau ini. Oke, dalam penugasan kemarin ada 4 soal. Saya coba selesaikan yang nomor 9. Di nomor 9 adalah X, Y aksen sama dengan Y kuadrat plus Y. Nah, kalau kita buat ini, kalau kita selesaikan, maka ya X, Y aksen, X, Y aksen, and Y square plus by Y. To simplify this, it will be Y aksen equal to Y square plus Y divided by X. Then it will be Y aksen Y square over dx then plus by Y over dx. Nah, sudah bentuk seperti ini, kita tidak bisa lagi memisahkan X dan Y-nya, masih ada terkumpul. Nah, kita kemudian menggunakan cara tadi, substitusi Y aksen sama dengan U aksen X,
plus U, kemudian dan substitusi Y per X dengan U. Nah, kemudian dari sini didapatkan bahwa setelah disubstitusi Y per X dengan U dan Y aksen sama dengan U aksen X plus U, didapatkan bahwa ini tadi ya, kan Y kuadrat sama, maka ini Y per X dikali Y. Y per X sendiri adalah U, kemudian kali Y, kemudian plus Y per X di sini adalah U. Nah, dari sini kita dapat sudah mensubstitusikan Y per X sama dengan U, kemudian Y aksennya kita substitusi juga, jangan lupa. Don't forget to substitute the Y action. If we use substitute the Y over the X, you must be substitute the Y action. Kemudian itu menjadi U aksen X plus U sama dengan U Y plus U. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakannya dengan U berpindah ke sisi kanan. Dari sini kita dapatkan bahwa U aksen X sama dengan U Y plus U minus U. U minus U, U plus U minus U, it will be 0. So, it will become U accent equal to U Y. Then, if we make U accent is du over dx, then x will be moved at the right side to become y over dx. So this equation will be like this: du over dx equal to u y over dx. We can substitute again y over dx equal to u, then u multiplied by u, so it will be u square. Nah, kemudian persamaan ini menjadi, bentuk ini menjadi, akhirnya menjadi ini, du per, sorry, I forget to write dx, du over dx equal to u square. Nah, jadi menjadi bentuk ini, kemudian bentuk ini akhirnya kita kumpulkan u sendiri, x sendiri, menjadi du per u kuadrat, si u kuadrat pindah ke kiri, kemudian dx pindah ke kanan. Nah, dari sini kita tahu bahwa u kuadrat, seper u kuadrat itu sama dengan pangkat u pangkat minus 2 ya. Ini karena seper pangkatnya adalah minus. Nah, dari sini kita bisa mengintegralkannya. Sudah terpisah u sendiri dan x sendiri. Kita bisa mengintegralkannya. U minus pangkat minus 2 du sama dengan, nah, yang ini sisi kiri kita integralkan. Ini menurut tabel integral adalah ini. Selama pangkatnya bukan negatif 1, karena kalau negatif 1 adalah ini, negatif 1 adalah ini, pangkatnya negatif 1. Selama bukan negatif 1, maka bentuknya adalah ini, penyelesaiannya adalah ini. Maka ini menjadi U minus 2 plus 1 per 2 minus 2 plus 1. Jadi ini menjadi negatif U pangkat negatif 1. Jadi ini menjadi negatif U pangkat negatif 1. Kemudian sisi kanan
integral dx adalah x plus c, kemudian ini berpindah ke kanan, bilangan tak tentu dijumlah atau dikurang dengan bilangan tak tentu ya tetap saja bilangan tak tentu, yaitu c. Nah, sudah tidak ada lagi bentuk du-nya, sudah tidak ada lagi turunan, maka kita kembalikan lagi u sama dengan y per x. Nih, kemudian sisi kanannya tetap, kemudian karena pangkat min 1, maka 1 per y per x. Nah, ini juga sama dengan x per y. So, this solution of x, y, xn equal to y square plus y, it's minus x per y equal to x plus c. And then finally it will be this form, y is equal to minus x over the x plus c, or finally this solution, the general solution of this equation, this ODE equation. So this is how to solve the ODE to become separable form. Then you must be resubmit your assignment from number 2, 5, and 10. Jadi silahkan kumpulkan kembali bagi yang merasa caranya tidak tepat. Kumpulkan kembali nomor 2, 5, dan 10. Then this is the end of this video. I say thank you very much for your attention, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.